selalu senang bersama dengan keluarga GB Gilgal. Apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, saya mau sharing kalau bulan ini tema kita adalah back to basic, kembali kepada dasar. Banyak orang gak suka, dasar cetek. Tapi banyak kehancuran terjadi karena dasarnya gak benar. Pernah dengar orang yang ngomong Inggris ngaco banget? You eat where? Jadi makan di mana? Maksudnya kan where do you eat? Itu karena dasarnya nggak benar. Orang ngomong bahasa Inggris tuh mesti punya basic, paling nggak dia ngerti 16 tenses. Misalnya simple present tense, simple past tense, lalu present continuous tense, present perfect tense 16. Dia harus kuasai 164 tiga bentuk kata itu, drink, drank, drunk, eat, ate, eaten, dig, dug, itu harus ada. Jadi ngomongnya nggak sembarangan. Ada bangunan-bangunan yang retak karena dasarnya nggak bagus. Makanya kalau kita sekolah kan, sehebat-hebatnya kita, bro, anak gue rencana langsung masukin SMA. Iya soalnya kan gue kaya, gue beli sekolah. Nggak bisa, di mana-mana TK dulu, main-main dulu. Karena kalau terlalu serius nggak bermain, nanti setelah dia tua dia main-main. Karena kecilnya kurang bermain. Jadi kalau kamu tuh anak-anak kerjanya main-main, memang job desk-nya anak-anak main-main. Nah kalau udah tua main-main, kita nggak bisa sulap dia jadi anak-anak lagi. Jadi biarin aja anak kecil main-main sampai dia puas, baru dia sekolah. Dia mau tidur, makan terus. Nggak yang makan terus dibilang makan terus, yang susah makan bilang, anak saya susah makan pak sampai saya kasih obat cacing. Jadi biar aja basic natural. Makanya dasar negara kita adalah Pancasila. Dasarnya kuat, mau diombang-ambingkan berapa kali tetap kuat. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya masih jauh 17 Agustus. Tapi basic itu sangat penting. Ya makanya sekolah dasar dulu tambah-tambahan, kali-kalian, kurang-kurangan, bagi-bagian. Nah bagaimana dengan kekristenan? Banyak kali pernikahan hancur karena nggak ikut pre-married. Makanya kenapa men's camp tuh perlu ikut, itu dasar kepriaan. Gue kurang pria apa, pastor anak 7, pastor cuma 1. Bukan masalah 7, kucing juga anaknya banyak om. Tapi kan dasarnya jadi pria. Nah makanya kenapa pre-married penting. Ada yang bilang, oh lebih gampang masuk surga daripada kawin di Gilgal. Terserah. Tapi kita sangat perhatikan namanya basic atau dasar. Nah kekristenan juga seperti itu. Jangan sampai kita kira marah, kecewa, sedih setelah lama jadi orang Kristen. Kok gini sih ikut Tuhan? Lalu kita nyalain gereja, nyalain ya ketua selnya disalahin. Sedangkan ada banyak PR dasar yang dia gak selesaikan. Nah firman Tuhan bilang dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kalau kita Kristen rasa hidupnya banyak yang hilang. Kemungkinan pemimpinnya masih setan. Tetapi Yesus datang, kalau pemimpinnya Yesus, dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau orang Kristen dengar kelimpahan pasti pikirnya duit, banyak duit, cien. Enggak, dia datang untuk memberikan hidup. Coba ambil nafas sama-sama, 2, 3. Hidup di dunia dan juga setelah kita mati kita punya hidup yang kekal. Yang kelimpahan itu apa? Tuhan yang di dalam kita. Tuhan yang adalah kasih. Sehingga kita melimpah dengan damai, sukacita, bisa mengampuni orang lain. Ada banyak yang orang yang mungkin uangnya banyak, secara dunia kelimpahan, tetapi secara kehidupan dia kekurangan, miskin. Bapak Ibu Saudara, pengen kekurangan atau kelimpahan? Kelimpahan. Nah untuk bisa kelimpahan hidup mesti balance. Makanya saya mulai minggu ini dengan judul Balance of Life. Kehidupan yang seimbang. Dasar kehidupan yang kuat saat kita melakukan semuanya dengan seimbang. Jadi ada banyak orang secara karir tinggi. Wah bisnisnya besar, posisinya tinggi, uangnya banyak, keluarganya rasanya dari luar bagus. Tapi kok rasanya ada yang kurang, gak merasa melimpah dengan kasih, sukacita, kosong hidupnya. Salah satu sebabnya karena mereka hidup seperti mesin, terburu-buru. Saya dulu sebelum bertobat juga hidupnya seperti itu. Banyak dicuri walaupun saya sebagai seorang pendeta. Nah, coba kita lihat beberapa ciri. Selama saya bacakan ciri ini, tolong jangan ada KDRT di tempat ini. Tuh, lu tuh gitu, jangan. Kita pulang gak boleh ada yang biru-biru, nanti selesaikan di rumah baik-baik. Are you ready? Siap?
Yang pertama, ciri orang yang sekalipun Kristen dan dasarnya hancur karena hidupnya terburu-buru dan gak kelimpan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cepat marah, darting. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marahnya berseri lagi. Nadanya tinggi terus, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pernah dengar orang kalau mau dari sol? Iya, kan itu lu mata lu gak lihat taruh di situ, makanya cari itu pakai matanya, pakai dengkul. Nyari barang marah, ketinggalan kunci marah, dia yang salah, dia yang marah lebih galak, kita bingung. Yang salah lu kalau lebih galak sih, itu darting, cepat marah. Nah, nanti kita bikin skor ya, siapa yang lulus, siapa yang enggak, tapi untuk konsumsi pribadi. Yang kedua adalah hipersensitif. Itu orang yang sensi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit curigation, dikit-dikit dia ngomongin gue, kegeeran lu. Orang ngeliatin kita aja tersinggung. Nggak diajak tersinggung, memang tiketnya cuma 3, terus badan kita gede kan nggak muat. Sensi, nggak ada ya di sini ya. Ini belum khotbah udah cepat marah pasti nggak ada. Sensi nggak ada. Yang ketiga gelisah, nggak bisa diem. Canas, cacing kepanasan, kayak nggak bisa tenang, kalem gitu hidupnya itu nggak bisa. Yang keempat, gila kerja, aktivitas tanpa henti. Walaupun dia mungkin bukan kepala keluarga, ntar arisan di sini, event di sini, segala pokoknya udah sibuk aja, pagi senam, segala pokoknya nggak ada yang salah senam, nggak ada yang salah arisan, tapi kayaknya kayak mainan yang nggak bisa berhenti, yang kuda-kudanya begitu tuh, gitu nggak bisa berhenti. Anaknya lihat dia capek. Suaminya pulang tanya, Ma, mama di mana gitu? Kan biasa istri tanya, Pak, kok belum pulang? Ini suaminya yang tanya istrinya, Ma, di mana, Ma? Yang kelima, mati rasa. Hidup nggak punya empati untuk diri sendiri. Lihat orang susah, ya mungkin kena kutuk gitu. Selama hidup nggak pernah doain orang sakit, nggak pernah nolong orang, nggak pernah memberi, nggak pernah ngunjungin. Udah dingin. Ini Kool and the Gang. Hidupnya oke, tapi itu bukan kelimpahan yang Tuhan mau. Itu gak balance hidupnya. Yang berikutnya adalah, nomor berapa sekarang? 6 ya. Keluar dari urutan prioritas. Kan mestinya kepala, leher, dada, perut, paha, dengkul, betis, kaki kan. Kalau orang jalan pala di bawah, kaki di atas bisa gak? Bisa, sirkus. Itu pun karena dibayar. Habis itu minum Panadol. Nah, ada orang yang karena Kristen, dan dia hidup dalam terburu-buru, basicnya kacau, prioritasnya salah. Makanya nomor 1 itu kan Tuhan ya. Nggak tahu setuju nggak nih? Nomor 2 yuk sama-sama prioritas yang benar apa? Yang kita belajar. Keluarga kan. Lalu yang ketiga adalah pekerjaan. Yang keempat apa? Pelayanan. Oh, semangat sekali Om. Oke, makasih. Pelayanan. Pasti volunteers tuh yang jawab. Yang kelima apa? Hobi. Boleh. Naik kuda, naik sepeda. Boleh. Makan. Boleh. Hobi dan lain-lain. Coba lihat hidup kita deh. Kenapa akhirnya kita gak bisa nikmati kelimpahan, rasanya kurang, kok Tuhan gini, kok rasanya gak seperti yang saya impikan. Karena prioritasnya salah. Bangun pagi Tuhan, cari Tuhan atau cari handphone? Handphone gua mana? Atau cari Alkitab. Orang jujur masuk surga. Handphone atau Alkitab? Buka handphone atau buka Alkitab? Nggak nih, soalnya takut ada pesanan nih gitu. Sedang dia lupa siapa yang buka pintu berkat untuk pesanan itu datang. Gitu. Sampai berapa orang salaman tuh nggak bisa lurus tuh. Ini nih Pak, kebanyakan screen tuh, udah kaku gitu. Oke. Yang berikut adalah kesehatan kurang terawat, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, nggak semua dari situ, bisa dari makanan, nggak pernah olahraga, nggak pernah check up, nggak ada waktu, sibuk. Yang ke-8 melarikan diri. Jadi jadwalnya tepat janji, nggak tepat janji, jadwalnya bayar utang, nggak bayar utang, jadwalnya pelayanan dia nggak ada, pokoknya banyak lari lah, lari dari tanggung jawab sebagai suami, lari tanggung jawab sebagai anak, lari dari tanggung jawab sebagai istri. Kan udah mbak di rumah buat apa ada mbak. Kalau gitu mending suaminya kawin sama mbaknya. Bangun pagi lihat mbak, pulang malam lihat mbak. Istrinya lagi beredar. Jadi suka lari. Hanya ada satu lari yang bagus. GC Duaran, 27 Mei. Yang ke-9 adalah gagal dalam disiplin rohani. Udah janji Tuhan pokoknya besok sebelum ayam berkokok. Janji mau seteduh baca Alkitab. Tuh ayam udah berkokok 365 kali. Udah capek, udah bengek Pak, kagak bangun-bangun. Janji terus sama Tuhan.
Tony udah janji mau pelayanan, udah tua, nggak pelayanan, ntar keburu masuk kubur, belum pelayanan. Tetap dilayani. Gagal terus. Yang ke-10 terisolasi. Ada di keluarga. Dia main handphone, kumpul keluarga. Dia handphone sendiri. Ya gimana? Oke deal. Apa sih om? Ngumpul keluarga, hatinya nggak di situ. Itu terisolasi. Ke gereja, pokoknya di untouchable. Datang jangan ada yang sentuh saya. Begitu yang tanya, Pak tinggal di mana Pak? Udah saya langsung kabur ya. Pak kencing. Pulang pun nggak mau tersentuh. Itu terisolasi. Di keluarga terisolasi, di mana-mana terisolasi. Di kantor pun orang ketemu dia takut. Kucing kantor aja lihat dia nggak berani. Terisolasi. Dah, 10 aja kali ya. Nah, coba dari 10 ini ada yang 5 merah. Harapan saya tinggi. Ada yang semuanya biru. Kalau banyak merahnya, kemungkinan ada banyak dasar yang perlu diperbaiki. Puji Tuhan ada jalan keluarnya. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, hari ke-7 itu Sabat. Berhenti itu Sabat, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ada orang Kristen yang lebih hebat dari penciptanya, enggak pernah berhenti. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, Allah memberkati Sabat dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jalan keluar daripada kehidupan kekristenan yang terburu-buru dan dasarnya parah adalah melakukan Sabat. Sabat itu apa sih? Kita lihat artinya. Berhenti bekerja atau beristirahat. Di Indonesia rata-rata libur Sabtu Minggu. Ada yang liburnya cuma Minggu. Tapi kita untuk yang sehari-hari bekerja, aplikasinya gimana? Ambillah waktu untuk kita itu melakukan Sabat. Karena di situ dikatakan apa? Allah memberkati. Ada 3 kata penting. Yang pertama Allah memberkati. Coba bilang sama-sama, Allah memberkati. Kita berpikir dengan kita sibuk, Allah memberkati. Tapi ingat, dia memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu ia tidur. Justru di saat kita lagi istirahat itulah Tuhan memberkati kita. Dan kita pikir enggak, pokoknya Sabtu toko harus buka, Minggu harus buka, enggak ada tutup. Tuhan sayang kita 7 kali 24 jam, kita buka toko 7 kali 24 jam. Dari mana ayatnya? Tuhan aja nyiptain kita berhenti, kita enggak berhenti. Tes. Enggak kok, kita Sabtu Minggu libur kok. Tes. Saya enggak pernah bilang orang bohong, enggak. Coba ya. Senin sampai Jumat kerjakan ya. Sabtu ngapain? Ayo jawab. Saya mulai ya. Dimsum. Oke, apa lagi? Tidur. Oke. Bapak Ibu nggak ada agenda hari Sabtu? Mall, bagus. Jarang orang Indo kan. Minggu kemana? Taman, piknik, jarang. Debu. Oke. Nonton, terus? Gym. Beberes, ya ampun. Urusan rumah, URT, urusan rumah tangga. Saya kalau telepon sekretaris Sabtu, Lis gini, bentar kok lagi jemur baju gitu katanya. Tahu kok masak dulu, oke saya maklumi. Udah ya, Minggu? Gilgal. Masa Minggu kelabing kan gak cocok, kayak gereja. Apalagi? Makan, pasti habis ini jelas Gilgal mah. Makan, habis itu? Molor lagi, ampun. Ya kan daripada ke tempat gak benar bagus. Gereja, makan, tidur. Ini Sabat gak sih? Ada orang Sabtu Minggu lebih sibuk malah dari hari biasa. Akhirnya apa? Hidup kita kayak mesin puter terus. Toto udah 50, toto udah 60. Ada yang berpikir, ini firman buat saya kurang tepat nih, saya masih pelajar. Papa saya waktu saya mau ambil SMP, diajak saya ke Carita, ke Anyer. Coba kamu doa, gue bingung masih umur segitu suruh doa gimana. Pilihan saya tuh hari Kanisius, Pangudi Luhur, terus Tarakanita. Nah suruh doa, mau kuliah gitu. Jadi saya ngalami momen-momen di mana kita harus berhenti. Justru di saat itu Tuhan mau memberkati kita.
Nanti saya jelasin Sabat tuh ngapain. Emang udah jadi nggak boleh ke mall? Enggak, jadi orang Kristen yang normal aja. Pokoknya saya mau kasih tahu, kalau kita ambil Sabat, mungkin ya Sabtu belum bisa seharian, setengah hari, 4 jam. Mungkin hari itu nggak nyentuh handphone, supaya anaknya lihat maminya yang dulu, yang normal. Dan anak-anak juga jangan main games, family time, itu bisa Sabat. Lalu dikatakan Allah menguduskannya, artinya apa? Banyak kita nggak kudus. Senin tuh sampai Jumat banyak polusi lah, pemikiran-pemikiran dunia. Kapan kita bisa duduk? Kudus itu artinya gini, dipisahkan oleh Tuhan untuk dipakai kepada sebuah tujuan yang besar. Kalau hidup kita kayak mesin terus puter, agendanya sama terus tiap tahun. Udah Natal lagi, waktu cepat, udah Lebaran lagi. Lebaran sebentar lagi, udah yang lagi, kongsi. Udah gitu terus, bagi apa? Kayak mesin, tau kayak robot yang begini-begini terus. Dan kita banggakan hidup kita, Tuhan mau kasih sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Cuma kita gak pernah berhenti, Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau pisahkan. Lu duduk diam Sabat karena aku mau kasih tahu hal-hal yang besar ke depan. Enggak, saya udah cukup kaya, saya udah paling kaya di daerah saya. Tuhan mau kamu jadi berkat, Tuhan mau kamu lebih berkelimpahan, Tuhan mau pakai kamu dengan luar biasa. Dikuduskan, dipisahkan untuk sebuah tujuan yang besar, dipakai untuk tujuan yang mulia. Mau hidupnya biasa-biasa atau luar biasa. Yang ketiga, Allah berhenti. Akhirnya, kalau kita nggak pernah buat Sabat, Tuhan yang hentikan kita. Dan waktu kita berhenti, kita ketemu Tuhan, ya semua ada waktunya. Waktu ketemu Tuhan kan Tuhan tanya, apa yang kamu buat selama hidup? Jemur, mall, molor, tidur, game, Senin sampai Jumat, cari duit. Kalau gue ciptain manusia cuma buat itu, ngapain? Aku kasih kamu kekayaan, aku kasih kamu kepintaran, aku kasih kamu fasilitas, keluarga yang baik. Hidup kita jadi mesin, waktu kita berhenti di pintu di sana. Ini bagus loh. Orang ujian kan biasa kalau ada bocoran kan gak boleh dong bocoran soal kan. Ini pendetanya kasih bocoran loh. Jangan sampai kita ketemu Tuhan, gereja mana? Gilgal. Ditanya gini, malu juga pendetanya. Makanya mulai Sabat. Nah, siklus kehidupan itu mulai dari bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa. Ada ibu-ibu yang melahirkan langsung remaja. Anak saya tuh langsung remaja loh, 14 tahun. Cepat sekali Tuhan lakukan percepatan dalam kandunganku. Gak ada. Semua bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, senior, habis itu apa? Bertemu Tuhan. Gak siapa. Terus mau ketemu siapa? Siapa yang mau sampai di umur 100 tahun? Mikir dulu sebelum jawab. 110? Terserah mau 120 pasti ketemu Tuhan kok. Mazmur 90 ayat 10-12. Sampai sini aman? Ini dasar. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Papa saya anugerah dari Tuhan. Yang 90 anugerah dari Tuhan. Dan kebangganya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi bangga gak selalu, gue baru beli pulau gak usah, gue lagi susah lu bro. Cukup bangga. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12 baca sama-sama, 2-3, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kenapa kita perlu Sabat? Supaya hidup gak muter terus. Dasarnya bolong, begitu ada goncangan, tantangan, selesai kita. Maka tiba-tiba udah kawin 20 tahun cerai. Tiba-tiba, bukannya dia bisnis gede, ambruk. Karena gak pernah duduk, izinkan Tuhan memberkati, menguduskan. Dan kita ambil jeda sebentar untuk siap kepada berkat yang lebih besar yang Tuhan mau kasih. Ajari kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya selama Sabat tuh kita perlu renungin. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidupku. Bukan hanya tujuanku, tujuan Tuhan. Apa yang aku mau lihat terjadi sebelum aku dipanggil Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, menggunakan hari-hari kita. Bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan jemput saya pertanggungjawabkannya gimana sama Tuhan. Urusan umur gak ada yang tahu. Nanti saya mau cerita bagaimana mulai tanggal 16 Mei saya akan ambil sabbatical. Makanya saya singgung sedikit, apalagi Bapak Ibu pemimpin organisasi atau bisnis yang besar. Siklus organisasi itu yang pertama kelahiran. Gilgal lahir 5 November 1995. Pertumbuhan, Tuhan bawa Gilgal bertumbuh karena Tuhan yang memberi pertumbuhan kata Alkitab. Tapi organisasi biasanya ada penurunan dan kematian.
Berapa banyak yang mau gereja Tuhan GBI Gilgal tetap maju, tetap berbuah dan tetap segar. Nah, oleh karena itu di titik lagi bertumbuh itulah kita perlu mengambil langkah-langkah yang penting supaya gereja ini tambah maju dan tambah bertumbuh. Nah, saya akan tutup dengan 3 hal Sabat itu ngapain, dan saya akan cerita bagaimana perencanaan saya untuk Sabat. Apa sih yang kita lakukan dalam Sabat? Kalau nanti Sabtu kita mulai ambil waktu setengah hari, udahlah ke mallnya habis makan siang, pagi dengan Tuhan dulu, dengan keluarga. Kita putusin dulu seri kita lagi nanggung nih Pak, lagi seru banget, pas mau ketembak, gak apa-apa, off dulu. Yang pertama adalah rest itu istirahat. Yuk kita kan ke orang, saya gak bisa nih, saya begini. Ada waktunya, kenapa banyak orang post power syndrome, jadi anak udah punya keluarga direncongin terus, makanya ada film Mertua, Anak dan Menantu, karena suka gak pernah Sabat, gak bisa nganggur gitu loh. Siapa lagi yang mau diganggu ya, gitu gitu. Main ke rumah anak pertama, anak kedua, duar, anak kedua, duar, anak ketiga, duar. Rest, bilang sama-sama rest. Dan worship, udah worshipnya cuma seminggu sekali. Nyembah, karena gini, setiap hari kita tuh menyembah bisnis di nomor 1, uang di nomor 1, urus anak nomor 1, Tuhan nomor sekian. Sabat itu membawa kita Tuhan kembali ke tempatnya. Fokus gak sama kita, fokus sama Tuhan. Yang egois jadi rendah hati. Nyanyi apa pastor? Anugerahmu mempesona. Benar deh, coba ngerasain cuma duduk rest, worship aja. Tuhan akan bicara banyak. Seger roh, jiwa, tubuh. Itu nanti kalau mulai praktek Sabat. Latih anak-anak kita. Yang kedua, rethink. Kita karena hidup udah jadi kayak mesin, kita pikir semua udah baik, saya suami yang udah oke kok. Hidup saya Tuhan pasti bangga sama saya, belum tentu. Belum tentu Gilgal yang jumlahnya banyak dibandingkan gereja mungkin yang tidak sebanyak ini, Tuhan lebih berkenan ke Gilgal, belum tentu. Makanya saya harus duduk dan pikirkan kembali, benar gak ya selama ini saya udah jadi suami yang baik, jadi pemimpin yang baik. Benar gak hidup saya memuliakan Tuhan? Benar gak ya selama ini saya bilang ini bisnisnya Tuhan tapi semuanya sebetulnya untuk aku? Ada banyak hal yang perlu kita pikirkan kembali. Kalau nggak Sabat, nggak mungkin. Lalu yang berikutnya ada restructure. Restructure apa sih? Susah banget bahasanya. Menata kembali prioritas-prioritas yang salah. Yang selama ini jalan kaki di atas, kepala di bawah. Kalau sampai nggak pernah bisa olahraga, ada hidup yang harus ditata kembali. Kalau nggak bisa sampai dating berdua sama istri, entah hanya makan tanpa ngomongin kerjaan, ngomongin anak, hanya you and I, dan nggak pernah nonton, nggak pernah pergi berdua lagi kayak dulu, nyetir naik mobil pegangan tangan denger lagu. Suatu saat dikala kita duduk di tepi pantai, kemesraan ini sama-sama, janganlah cepat. Oke, ketahuan tanggal lahirnya. Oke, jadi kalau sampai itu hidup harus ditata kembali. Hidup keburu-buru, darah tinggi, bawahnya emosi, udah sampai di rumah diganti piring plastik semua. Itu harus ditata kembali Sabat. Ditata kembali. Mau cari uang berapa banyak sih? Mau berkarir setinggi apa sih? Bapak ibu kesini pakai tas berapa? Ada yang bawa tas 3? Iya nih siapa tuh ada yang mau buy one get? Kan gak ada. Ibu-ibu pakai cincin berlian berapa? 10 Pak, supaya haleluya, supaya kayak lebih dekat. Kan enggak kan. Bawa mobil berapa? 4, anak 2, ya seorang 1. Maka enggak. Apa yang mau dicari sih? Rest and worship. Yang kedua apa? Rethink. Yang ketiga restructure. Saya mau umumkan bahwa ini khotbah saya yang terakhir sebelum saya masuk masa sabatikal. Karena GBI Gilgal berdiri 5 November 1995, 27 tahun 6 bulan yang lalu, papa saya sebagai founder, kita sekeluarga ikut sebagai pendiri, dan di tengah perjalanan karena kita pengen jadi gereja yang sehat, kita gak mau disebut ini gereja keluarga, semuanya mundur, sehingga hanya tinggal saya dan didampingi oleh seseorang, duduk di yayasan sebagai pendiri, dan yang lain adalah jemaat semuanya.
Nah selama 20 sekian tahun itu kami melayani, dan waktu saya mulai dipercaya untuk menggembalakan Jakarta, saya sudah khotbah ratusan kali. Hidup saya itu kan seperti mesin. Jadi udah diatur, oke ini pernikahannya, tek, 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 tek. Saya udah gak bisa buat jadwal seenaknya. Makanya semenjak saya ngerti kebenaran, saya pagerin dulu, ini hari keluarga saya gak bisa terima pelayanan. Dan ada sabatikal yang saya lakukan, ada. Misalnya hari Senin atau Kamis. Tapi hidup saya penuh dengan deadline. Jadi saya sudah umur 50 tahun, 27 April yang lalu. Dan menurut Bapak Ibu Saudara, mau dengerin saya khotbah sampai umur berapa? 75? 80? Tua banget kali pastor. Bapak Ibu Saudara tahan, karena kita tadi saya cek lagunya sama. Kemesraan, anak-anak kita dulu. Itu siapa opa-opa khotbah di depan? Saya harus tahu diri. Nah makanya organisasi itu harus sehat, harus berlangsung baik. Sehingga saya mengambil jeda selama 3 bulan. Jadi saya out dari grup office. Karena kepemimpinan yang baik adalah saat kepemimpinan itu, pemimpin itu nggak ada, organisasinya jalan baik. Jadi apakah selama 20 sekian tahun saya melakukan manajemen yang benar atau tidak? Dan juga semua orang yang saya sudah latih berkhotbah, apakah mereka juga bisa menyampaikan dengan baik? Dan itu menjadi ujian bagi saya. Kenapa? Karena satu saat pun Gilgal tidak menganut gembala senior seumur hidup. Harus ada yang lebih muda, yang lebih hebat dari kita naik. Dan itu menjadi konsentrasi saya dari umur 50 sampai ke depan. Belum lagi ada GC2. Keuntungannya bagi saudara, waktu saya ambil sabatikal yang saya nggak pernah lakukan, saya punya keluarga yang sehat. Anak saya umur 14 tahun, dia nggak pernah nikmati hari Minggu yang normal seperti anak lain. Sementara hari Minggu mereka pergi, papanya di gereja dari pagi sampai malam. Keluarga saya sehat, saya bisa menjadi model bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat stok saya khotbah, saya udah ratusan khotbah, 500 khotbah lebih. Saya pernah khotbah tuh yang saya sering khotbah seri setahun 52 minggu, saya khotbah 35 minggu. Bapak Ibu Saudara berhak dapat khotbah yang lebih fresh dari saya. Arahan ke depan Gilgal seperti apa. Nah untuk itu saya gak boleh ngomong berat hati, dengan senang hati harus break selama 3 bulan. Saya gak khotbah sama sekali, di luar pun saya gak khotbah. Dan ini yang saya lakukan, rest and worship, rethink, restructure, untuk Gilgal menerima kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Untuk itu saya mohon pamit, dan minggu depan saya ada terakhir kali, tapi saya gak khotbah. Loh kok gak khotbah? Karena saya pengen main sepuas sama jemaat. Dari awal sampai akhir saya mau turun dari parkir, ke anak semuanya. Saya izinkan orang lain khotbah, so I want to enjoy my last time sebelum sabatikal. Dan saya akan kembali minggu ke-3 Agustus untuk khotbah, membawa isi hati Tuhan, plan Tuhan yang terbaik untuk keluarga GBI Gilgal. Tolong Bapak Ibu Saudara jangan ikut sabat bareng saya. Kita bisa pas pastor. Pas saya juga tuh Tuhan nggak ada, bohong itu nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara akan teruji hatinya ke sini cari siapa? Kalau cari Yesus tetap setia cari Yesus. Karena makanya fokus saya adalah yang follow GBI Gilgal lebih tinggi daripada yang follow Juan Mogi. Karena Juan Mogi akan selesai. Tuhan kasih sampai 70. Akan ada yang lebih muda dan saya akan duduk jadi jemaat seperti saudara. Mau sepakat untuk Gilgal sehat dan terus bertumbuh? Jadi tetap setia dan ya udah tetap kayak biasa aja. Udah selesai. Jadi pesan ini bukan hanya untuk saya, tapi pesannya untuk saudara. Saya mau finishing well. Jadi waktu nanti yang muda naik satu saat, saya masih bisa duduk kayak papa saya, liatin saya khotbah, saya masih bisa coach, dampingin. Kalau dia kasih saya jadwal khotbah sekali-kali, saya masih minta papa saya khotbah. Dia bilang udah enggak. Saya pun nanti gitu. Saya cuma minta mungkin saya dikasih lah, Asyir masih boleh, senior fellowship mungkin saya masih bisa diterima. Tapi 50 is just about a number, age is just a number. Masih ada mungkin 10, 15, 20 tahun lagi saya nggak tahu, Tuhan kasih saya kuat. Tapi tolong untuk kita yang bukan pendeta, praktek sabat ya. Dan Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Tuhan memberkati. Mari bangkit diri sama-sama. Tenanglah jiwaku dalam nama
musik main dengan lembut, kita pejamkan mata kita. Apa sih yang kita kejar? Saat orang nyanyi happy birthday, panjang umurnya, sebenarnya umur kita tambah pendek untuk kita ketemu pencipta kita. Nah, firman Tuhan bilang setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidup, baik ataupun buruk. Apakah kita mau hidup kayak mesin, kayak boneka yang pakai baterai terus muter doing the same things hanya untukku dan untukku? Tuhan yang nyiptain hidup kita kasih contoh. Di hari ke-7 dia berhenti, dia memberkati, menguduskan. Saya gak tahu Bapak Saudara dari titik mana. Mungkin kita di titik yang paling nyaman. Tuhan bilang aku kasih kenyamanan bukannya untuk engkau. Aku kasih nyaman supaya di tengah kenyamanan engkau bisa menolong banyak orang yang gak nyaman. Dari 10 hal tadi berapa banyak yang rasanya kita banyak yang merah. Tuhan, aku berdoa, aku perintahkan setiap jiwa menjadi tenang. Saat mereka melakukan sabat, gak ada lagi yang darah tinggi, gak ada lagi yang sensian di rumah, gak ada lagi orang yang terlalu sibuk. Karena pencipta kami sudah kasih contoh untuk menikmati hidup yang diberkati. Tenanglah setiap jiwa di dalam nama Yesus. Dan setiap yang percaya sama-sama katakan amin.